Pagi ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Bantul, Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Huda MPD. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Huda MPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Tata Usaha Harmantika Bantul, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan Harmantika Bantul, anak-anakku semuanya yang kami cintai, kami banggakan, puji syukur kehadirat Allah atas izinnya saat ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk belajar, untuk menambah pengetahuan keterampilan kita semuanya. Semoga kalian diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat salam senantiasa tercurah limpah pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang terpilih akan mendapatkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, kita Harmantika Bantul menjadi piloting proyek untuk kurikulum merdeka. Ini sangat beruntung karena akan mendapatkan P5 atau kita semuanya diberikan kebebasan belajar untuk bereksplorasi, mencari sesuatu, untuk observasi dan interpretasi, sehingga nanti pada tujuannya akan mendapatkan nilai yang akan menambah pengetahuan kita semuanya, menambah keterampilan baru, kemudian kita bisa mendapatkan sikap kebersamaan. Nah, ini sebagai langkah kita, sebagai bekal kita untuk hidup kemudian, karena tantangan di masa depan sangat banyak, sehingga kita harus mempersiapkan. Yang pertama jelas kita punya visi matra utama, keimanan harus mendapatkan tempat yang pertama, sehingga semuanya berlandaskan keimanan. Setelah itu terampilnya harus dimiliki. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, kita yang berada di warga Harmantika Bantul, kita harus berdasarkan iman, kemudian kita mengasah keilmuan dan keterampilan. Di antaranya adalah dengan P5 ini. Jadi profil pelajar Pancasila ini harus kita wujudkan, harus kita miliki untuk anak-anakku semuanya, sehingga nanti kalian siap untuk hidup di mana saja, hidup kapan saja. Semoga apresiasi budaya yang sedang kita pelajari bersama ini nanti akan memberikan keterampilan pada diri kita semuanya untuk siap menghadapi hidup selanjutnya. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka proyek atau P5 ini dengan baca Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Syamsul Huda MPD atas sambutannya. Oke, acara selanjutnya akan kita lihat penampilan dari kelas 10E. Boleh beri tepuk tangan yang meriah.
Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyaksikan proyek anak dalam rangka pembelajaran kurikulum merdeka. Yang kita saksikan saat ini luar biasa. Ini tidak lain untuk kebebasan anak di dalam pembelajaran untuk bereksplorasi, observasi, dan interpretasi terkait dengan pembelajaran di madrasah, sehingga nanti mendapatkan ilmu pengetahuan baru, keterampilan yang baru, dan juga mendapatkan sikap kebersamaan, sikap toleransi, dan sikap saling menghargai untuk bisa tetap hidup, tetap survive dalam kehidupan yang semakin banyak tantangannya ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah membimbing anak-anakku semuanya yang telah kreatif. Mari kita semangat untuk semakin lebih baik. Sukses Mantika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini cukup meriah, cukup bagus, dan kreativitas dari anak-anak perlu dikembangkan. Artinya bahwa P5 ini merupakan satu bentuk kreativitas dari masing-masing kelompok kelas yang diharapkan nanti bisa dikembangkan di luar madrasah, sehingga nanti ada momen-momen tertentu yang bisa memberikan manfaat bagi perkembangan kreativitas, keterampilan dari anak-anak semuanya. Sangat baik dan optimis untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Dari sejarahnya Sumur Gumuling itu ada di Museum Pleret, ada juga yang di Taman Sari. Nah, dari kelas 10 banyak orang ya teman-teman di sini karena mbaknya malu nih buat jelasinnya, jadi bisa dilihat sejarahnya tentang Museum Pleret itu pertama kali di Kota Gede, kemudian pindah ke Kerto, lalu ke Pleret itu. Untuk keberadaan Sumur Gumuling menjadi simbol adanya suatu peradaban yang pernah berkembang di tempat itu, karena ada sumurnya menandakan lokasi bekas berdirinya Keraton Pleret. Menurut masyarakat setempat, sumur itu ketika musim kemarau, ketika musim panas itu tidak pernah kering. Nah, terus di kabarnya itu sumurnya yang di Taman Sari sama di Pleret itu bisa jadi pemandian Nyi Roro Kidul dan bisa menjadi tujuan bisa dikunjungi stand dari teman-teman kalian, bagus-bagus, menarik-menarik. Ada yang baru coba tamu nih, siapa yang tertarik juga cobain di sini? Kak Reza mau cobain? bisa sampai selatan itu. Merupakan buih sumur berbahan dasar tanah liat, berbentuk lingkaran, berfungsi sebagai struktur penahan dinding sumur. Seperti ini. Untuk kedalamannya, sumurnya itu ada sekitar 2,7 meter untuk kedalamannya. Kemarin itu sempat diperbaiki sampai beberapa kali, tapi di sana kita tidak boleh nyentuh apa itu sumurnya, nanti kita bisa tenggelam soalnya. Jadi jangan lupa ya mampir ke pameran kita kelas 10A, karena kita menyediakan proyek film tentang tayangan apa aja sih yang ada di sumur tersebut dan apa aja sih yang ada di museum tersebut. Dan kita juga membuat replikanya dan poster tentang Sumur Gumuling. Oke, mungkin cuma segini kita bisa jelasinnya tentang Sumur Gumuling. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa datang ke stand kita dan bisa mengunjungi juga Museum Pleret untuk mengetahui apa aja yang ada di sana. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10B membawakan batik Kiriroyo. Sejarahnya dulu batik ini dibawa oleh Sultan Agung Mataram ke Kiriroyo yang membangun makam kerajaan Mataram. Kemudian sebagian besar masyarakat Kiriroyo itu menjadi abdi dalam
Kemudian dikenalkan dengan batik Triloyo. Macam-macam batik dan nilainya, misalnya batik Sidoarjo yaitu melambangkan kebahagiaan, kemudian batik Sidomukti melambangkan persaudaraan. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fayasi Ahmad Pradana dari kelas 10C. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barel Kafi dari kelas 10C. Di sini kami ingin menampilkan sebuah pameran wayang dari wayang keluarga Alengka. Yang dimana keluarga Alengka itu, singkat cerita, yang berasal dari kerajaan Brahmana yang memiliki seorang ibu bernama Kaikesi yang diberkahi oleh Dewa Brahmana. Semasa muda ia diberikan anugerah oleh Brahmana berupa hidup yang abadi dan kebal akan serangan. Kemudian dia mulai menguasai dan menjadi raja dari kerajaan Alengka. Karena sudah berjaya menjadi kerajaan Alengka, kemudian dia mulai berkelana dan menghancurkan kerajaan lainnya, hingga suatu saat ia mengangkat Gunung Kailasa, sebuah relief dari Ellora Mahasastra, yang dimana itu adalah kediaman dari Dewa Siwa. Di sana Dewa Siwa marah dengan sifat sombongnya Rahwana karena ia menginjak Gunung Kailasa dengan jari kakinya. Kemudian Siwa memberikan sebuah hukuman berupa Rahwana ditimpai sebuah gunung yang sangat besar, sehingga Rahwana tidak bisa berkutik apapun. Dan selama bertahun-tahun ia ditimpa sebuah gunung tidak bisa berkutik. Ia terus melakukan pemujaan terhadap Dewa Siwa dengan membuat lagu dan memuja-muja Dewa Siwa, hingga Dewa Siwa sangat tersentuh dan kagum dengan keberanian, kekokohan, dan rasa iman dari Rahwana. Kemudian Siwa mencabut hukumannya dan memberikan Rahwana sebuah hadiah berupa pedang Candrahasa yang artinya pedang bulan, dan diberkahi sebuah nama Rahwana yang memiliki arti ia yang meraung dahsyat. Hingga akhirnya Rahwana menjadi sosok raja yang sangat kuat dan perkasa, hingga ia mampu mengalahkan 3 dunia. Dari 3 dunia tersebut ia mendapat banyak istri. Nah, kemudian hingga suatu hari kerajaan raksasa di Yanastana, sebuah kekuasaan dari kerajaan Alengka milik Rahwana, diserang oleh Rama dan Laksamana. Kemudian hal itu diberitahukan oleh Menteri Akampana dari Rahwana dan menyarankan kepada Rahwana untuk menculik Sita alias istri dari Rama. Namun nasihat tersebut adalah dorongan dari Marica, yaitu paman dari Rahwana. Singkat cerita, tanpa berpikir panjang, Rahwana mengunjungi Marica untuk memohon sebuah bantuan, kemudian menyusun rencana untuk menculik Sita. Dan singkat cerita, Sita berhasil diculik dan disekap di sebuah taman Asoka berlokasi di kerajaan Alengka. Dan selama penyekapan, Rahwana telah memasang pasukan pertahanan untuk menghindari serangan dari kerajaan Rama. Sementara ketika menyekap Sita, Rahwana terus menggoda Sita agar menjadi istrinya. Namun sayangnya Hanoman telah menjadi mata-mata di dalam kerajaan Alengka, kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Rama. Adegan dari Rahwana ini sangat membuat Rama ini begitu kesal, sehingga Rama melakukan serangan salah langsung
dengan bantuan dari Raja Sugriwo untuk menjemput Sita. Di sini belum selesai. Ya mungkin singkat cerita dari pelajaran Aneka cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Gaisani Hakimia dan ini sebelah saya ada Maflahah Nikmatan Nasuha. Kali ini kami akan menjelaskan salah satu kearifan lokal yang ada di Wonokromo Pleret, Bantul, yaitu sate klata. Sate klata. Ya. Sate klata ini adalah daging kambing yang merupakan sate yang berasal dari daging kambing muda. Nah, klata ini konon katanya berasal dari suara klata-klata, yaitu suara ketika daging kambing yang diberi taburan garam dibakar di tempat yang terbuka dan menghasilkan bunyi klata-klata. Nah, terus nih Pak Pong ini merupakan penjual sate klata yang terkenal di sini. Tapi Pak Pong itu ternyata bukan pionir dari sate klata ya, bisa dibilang begitu. Asal usulnya itu bisa dibilang berasal dari Mbah Ambiah yang merupakan juragan peternak kambing. Dia yang punya ide untuk menjual sate klata, dan memang Mbah Ambiah ini tinggalnya di Jejeran. Nah, jadi itu asal usulnya sate klata. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asibaya Sinta Salsabella dan teman saya Akbar Hidayat. Kami dari kelas 10F membawakan minuman tradisional yaitu wedang uwu. Apa itu wedang uwu? Wedang uwu adalah minuman dengan bahan-bahan berupa dedaunan mirip rempah. Sejarah wedang uwu dulu itu diceritakan pada saat peperangan antara Mataram dengan Belanda. Para prajurit Mataram pada kelelahan karena setelah pertempuran. Lalu para prajurit mencari dan mengumpulkan uwu yang berserakan di bawah pohon yang berserakan, lalu dikumpulkan, lalu diseduh dan jadilah wedang uwu. Nah, dulu wedang uwu itu namanya wedang among rogo. Dan bahan-bahan wedang uwu antara lain ada jahe, ada cengkeh, ada daun manis jangan, secang, daun pala, daun cengkeh, dan gula batu. Sama ada varian-varian wedang uwuhnya juga. Kalau yang ini varian yang botolan, harganya 10.000. Kalau ini yang varian originalnya, harganya 2.000. Yang ini jahe, ya, jahe menyimbolkan simbol keberanian, kekuatan, dan kebersihan. Terus apa ya? Agak banget sih. Udah semua. Bisa belajar nyantik juga di sini di kelas. Yang ini kayu secang, berkaitan dengan kekuatan, kebenaran, kreativitas, dan spiritualitas. Lagi udah. Ya, sekian dari kami, kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
kelas 10G, saya sendiri atas nama Aisyah Aulia Sabila dan teman saya Diana Putri Ramadiani. Kami pada apresiasi budaya kearifan lokal kali ini, kelas kami dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua sama-sama membahas terkait dengan gerabah kasongan. Nah, kami dari kelompok 2 berkunjung ke usaha yang bernama Sari City Keramik, di mana usaha tersebut dimulai sejak 1985, sekitar 1985 sampai 1986. Usaha tersebut awalnya merupakan usaha souvenir keramik, namun beriring waktu berubah menjadi usaha gerabah. Untuk gerabah sendiri adalah kerajinan yang terbuat dari tanah liat, percampuran tanah liat dan pasir, di mana percampurannya 2:1. Dan untuk bentuk dari gerabah itu bisa sesuai dengan request pelanggan. Pemilik usaha yang kami kunjungi adalah milik Bapak Warjimin dan Ibu Giati, serta pekerjanya yaitu dari Brebes. Pekerja dari Brebes bernama Bapak Kasto Wijaya.